Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum pernikahan anak ya? Pertama-tama sebetulnya kita harus mendefinisikan anak itu siapa. Siapa yang bisa disebut dengan anak? Karena di dalam fase-fase manusia itu ada nama-nama yang berbeda satu atas yang lain. Ada bayi, ada anak, ada orang dewasa, ada orang tua, dan ada banyak sekali. Para ulama dan masyarakat berbeda di dalam mendefinisikan anak. Tetapi sekarang kalau kita melihat di Indonesia, definisi anak itu diukur dengan umur. Nah, dan juga dirumuskan tentang berapanya berbeda. Oke. Untuk bekerja berapa? Gitu. Nah, saya kira kita bergembira karena DPR telah menetapkan sebuah batasan minimal usia menikah perempuan. Begitu. Jadi kita akan bicara tentang usia menikah perempuan dan bagaimana pandangan agama tentang hal ini, atau yang kita sebut sebagai pandangan agama. Nah, biasanya di dalam tradisi kita, di dalam tradisi keagamaan kita, perempuan boleh menikah ketika dia sudah baligh. Baligh itu apa? Di dalam konteks fikih, baligh itu diukur dengan menstruasi. Lalu menstruasi perempuan, ya perempuan tentu saja, itu berapa usianya? Saya kira kita sudah mengetahui ada namanya penelitian, istiqra namanya dalam bahasa agama, yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i dan kemudian juga diikuti oleh banyak sekali umat Islam. Minimal usia perempuan menstruasi atau haid itu adalah 9 tahun. Nah, gitu ya. Ada yang kemudian yang paling haid dianggap sebagai dewasa adalah 15 tahun. Gitu. Gitu ya. Jadi pendefinisian tentang anak itu di bawah usia itu. Jadi artinya boleh menikah usia 9 tahun, 11 tahun, 12 tahun, sampai 15 tahun dan seterusnya, tidak ada batas. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan pandangan Undang-Undang Perkawinan nomor 174. Itu dulunya perempuan boleh menikah batas minimalnya 16 tahun, kemudian bagi laki-laki 19 tahun. Tetapi baru tahun kemarin 2022 itu sudah berubah menjadi 19 tahun. Bagaimana mengukur tentang usia dewasa sehingga dia boleh menikah, dan di bawah usia itu dianggap anak-anak dan tidak boleh menikah di bawah anak-anak itu. Oke, karena minimal menikah bagi perempuan adalah 19 tahun. Itu apa logikanya? Saya sebetulnya boleh jadi saya salah satu yang ikut terlibat di dalam merumuskan batas minimal usia menikah. Tidak boleh menikah anak itu loh, sehingga yang boleh adalah pada usia minimal itu ukuran kedewasaan masalahnya. Saya berharap waktu itu berpandangan bahwa
kedewasaan manusia itu diukur dari dua sisi, dua aspek. Usia dewasa perempuan. Satu adalah kondisi rahim. Kira-kira dipandang kuat untuk menanggung beban kemungkinan adanya anak. Ya, oke, ini menjadi sangat penting sekali tentang organ reproduksi manusia, yang itu pada perempuan jauh lebih besar akibat yang ditimbulkan andai kata organ reproduksi itu tidak sehat, tidak kuat. Oke, jadi ini harus jadikan ukuran tentang seseorang boleh menikah supaya perempuan itu kuat menanggung beban bayi, janin yang ada di dalam tubuhnya. Ini sebetulnya penjelasannya panjang sekali. Panjang sekali itu banyak anak melahirkan, ibu melahirkan mati. Indonesia itu termasuk negara yang kasus kematian ibu melahirkan itu banyak sekali, terbesar juga. Itu dianalisis sebagai akibat dari organ reproduksi atau rahimnya tidak kuat untuk kemudian melahirkan. Yang selamat juga ada pastilah, ya itu. Tapi ini analisis untuk hukum itu kan harus berdasarkan kasus mayoritas gitu. Jadi itu menjadi ukuran tentang kedewasaan satu dari sisi tubuh organ. Dan ini harus melibatkan ahli kandungan. Dan itu disetujui. Yang kedua adalah dari sisi kemandirian. Kemandirian seseorang itu diukur dari sisi usia, umur, angka, tahun, itu berapa. Saya memberikan indikator tentang kedewasaan yang diukur dengan kemandirian. Karena dia akan sendirian, tidak lagi tergantung kepada orang lain. Maka saya melihat indikator seseorang manusia, anak yang telah dewasa ketika dia ingin lepas dari rumah, ingin bergaul dengan teman-temannya, ingin sudah terpikir untuk cari kerja. Itu sudah ada di dalam diri orang itu biasanya itu. Kira-kira umur berapa? Pada umumnya seorang manusia, anak yang sudah memiliki karakter atau indikator pengen jalan-jalan, ngobrol dengan teman-temannya, tidur di luar rumah, gitu, piknik. Dan yang kedua adalah keinginan untuk bisa. Ternyata kebanyakan itu pada usia SMA kelas 3 atau selesai SMA. Jadi mulai dari SMA sih, tetapi nanti cari kerja itu setelah SMA. Kalau begitu usia SMA, tamat SMA itu berapa? Nah, kita taruhlah bahwa tamat SD itu umur 12 tahun. 6 tahun bayi, kemudian masuk SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun 15, SMA 3 tahun 18. Jadi itulah analisis kita terhadap pendefinisian seorang anak di bawah usia menurut undang-undang tidak boleh menikah. Oke. Kalau dari sisi agama itu tadi perempuan sudah menstruasi bahkan di bawah nikah siwar itu dibolehkan. Begitu ya. Tapi akibatnya sebetulnya banyak sekali dalam pandangan saya akan merugikan dia sendiri dan keluarganya. Karena apa? Karena dia tidak mengerti apa-apa dan karena tubuhnya rentan sekali menanggung beban. Jadi
cara pandangan saya ya, meskipun begitu ada teks yang mengatakan begitu, saya sih melihat konteks hari ini kedewasa seorang tidak patut untuk dinikahkan pada usia masih kita sebut sebagai usia anak. Bahasa kita nikah di bawah umur. Istilahnya banyak sekali. Ada nikah di bawah umur, ada nikah anak gitu ya. Itu membahayakan. Terlampau banyak kasus-kasus di mana anak yang dinikahkan belum dewasa, masih anak, itu dia tidak mengerti apa-apa tentang kehidupan ini. Dan yang kedua, beban rahimnya terlampau berat sekali. Jadi itu pandangan saya tentang saya sebetulnya memberi kategorisasi ya, minimal menikah perempuan itu 18 tahun, tapi sekarang sudah menjadi 19 tahun disepakati sama dengan laki-laki. Yang ideal mungkin adalah setelah S1. Tapi jangan lebih daripada 30 tahun ini. Tapi meskipun tidak ada batas ya. Jadi begitu deh. Jadi problemnya apa? Apakah pasti bahwa seorang yang tidak nikah pada kecil itu pasti zina? Tidak juga pasti tidak. Jadi bukan persoalan itu, dan bahkan ya sebetulnya terlalu banyak orang yang tidak menikah tetap tidak akan terlibat di dalam perzinahan. Jadi tergantung bagaimana kita menjaga anak itu. Ketergantungannya kepada orang tua, menjaga anak itu supaya tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas yang kemudian juga menimbulkan perzinahan itu. Tetapi harus diingat, akibat dari pernikahan anak yang itu berat sekali. Tadi paling tidak ya menurut saya, satu, anak itu, kasusnya banyak akan terjadi perceraian. Karena dia tidak mengerti apa-apa. Suami bisa menceraikan istrinya hanya karena dia tidak bisa melayani suaminya, akibat dia tidak mengerti melayani dalam banyak hal ya. Satu. Yang kedua adalah tadi, keluarganya tidak, akan bahaya sekali bagi anak itu untuk dan ketika akibat daripada diceraikan oleh suaminya, dia tidak bisa apa-apa, kemandiriannya tidak ada, maka kemungkinan besar dan akan mencari duit sendiri. Dengan cara apa? Orang tuanya sudah tidak bertanggung jawab lagi. Siapa yang akan menjamin kehidupan anak itu? Ketika dicerai, tidak ada suami dan orang tuanya sudah lepas daripada anak itu, jadi apa? Ya kecurigaan saja. Maka dia hanya punya tubuhnya saja yang bisa mendapatkan uang untuk kehidupan dirinya sendiri. Ya, jadi itu bahayanya menikah di bawah umur. Secara ya perhitungan medis maupun perhitungan ekonomi. Meskipun ya tentu tidak bisa digeneralisasi ya. Saya bilang ini analisis umum yang kemudian bisa memungkinkan terjadi akibat yang lebih berat bagi anak itu sendiri di masa yang akan datang dalam kehidupan. Dari sisi moral maupun dari sisi ekonomi maupun dari sisi intelektualitasnya dan sebagainya. Saya itu sekarang ya sedang mengkampanyekan di mana-mana. Perempuan itu ibu manusia. Karena semua manusia lahir dari seorang perempuan.
Tergantung bagaimana kita mengelola perempuan itu. Atau memperlakukan perempuan itu. Jangan mengelola ya. Memperlakukan perempuan itu. Maka itulah yang akan dilahirkan dari sebuah generasi manusia. Nah, kalau kita menjadikan perempuan itu sehat secara fisik maupun psikis, maka bayi yang dalam kandungannya adalah berpotensi untuk sehat secara fisik maupun psikis. Yang kedua, perempuan itu cerdas atau tidak cerdas. Kalau kita memberikan ruang kepada perempuan itu menjadi cerdas, maka anak yang dikandungannya sangat mungkin, sangat berpotensi menjadi anak yang cerdas. Nah, gitu. Jadi, yang ketiga, perempuan itu perlu untuk mandiri secara ekonomi. Karena dialah yang akan menanggung orang yang akan dilahirkannya. Antara lain kalau dia, ataupun walaupun ya cerai misalnya bagaimana? Misalnya dia tidak punya apa-apa, bisa merugikan, padahal dialah yang mengelola. Jadi saya sih berpendapat seharusnya perempuan dinikahkan tidak boleh di bawah umur tadi, dan seharusnya pada usia yang ideal, gitu kan. Ideal itu dia sudah mandiri, dia cerdas, sehat secara fisik maupun psikis. Maka itu yang akan dihasilkan dari sebuah generasi. Kalau dari sisi teks misalnya kan, ada puisi yang sangat menarik dan populer sekali. Al-ummu madrasatun idza a'datta jilan atau sya'ban tayyibal a'raqi. Al-ummu rawdun in ta'ahadahul hayah birrayyi aw raqa ayyama iraqi. Al-ummu ustadzul asatidatil ula syaghalat ma'athiruhum madal afaqi. Ibu adalah madrasah. Kita selalu menyebut madrasah pertama. Idza a'dattaha, jika kau menyiapkannya dengan baik, engkau menyiapkan generasi yang baik. Ibu adalah taman. Jika engkau merawatnya dengan baik, tidak menyakitinya, tidak merusak, maka akan tumbuh daun-daun yang rindang dan buah-buah, bunga dan buah-buah yang ranum. Ibu adalah guru para guru, maha guru, yang jejaknya tak akan hilang sepanjang zaman. Itu jadi intinya adalah harus sehat, cerdas, kuat, mandiri. Begitu, terima kasih. Jadi cara praktis aja. Jawabannya begitu terus. Tapi menurut saya yang harus dilakukan jangan sampai hamil. Bagaimana? Jangan sampai hamil dulu gitu loh. Jangan itu langsung. Kalau itu ya mas harus diselesaikan memang. Selesaikan dalam konteks etika ataupun pandangan umum, tentu dia dinikahkan. Cuma begini yang menjadi problem. Apakah harus dinikahkan dengan yang menghamili? Atau gimana? Pada umumnya kita mengetahui
harus dinikahkan dengan yang menghamilinya. Tapi apakah menyelesaikan masalah? Tuh, kalian tuh, kita ini hanya begitunya saja, tetapi tidak memikirkan dampak yang akan terjadi bagi proses itu. Jadi menurut saya yang harus dipikirkan bagaimana cara menghindari anak kita terlibat di dalam pergaulan bebas sehingga akan terhindar dari kemungkinan hamil. Jangan setelah itu terjadi baru diselesaikan, ya itu sih tidak menyelesaikan masalah juga. Jadi bagaimana kita kalau saya selalu mengatakan bagaimana kita mempersiapkan menciptakan sebuah ruang aman. Begitu. Nah, meskipun seseorang untuk urusan itu sulit. Tapi akibat yang kita sampaikan, Anda harus ingat bahwa andai kata Anda melampiaskan hasrat seksual itu tidak terkendali, maka akibat yang akan terjadi pada Anda adalah jauh lebih berat daripada menghindari itu. Semuanya. Jadi yang diminta apa nih? Diminta apa? Yang dimintakan apa? Ya kalau penjelasannya biasa terjadi baru ngomong. Tapi kita tidak pernah bicara bagaimana cara jangan sampai terjadi. Begitu, karena akibatnya sangat buruk sekali. Baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, maupun bagi yang lain. Kehidupan bersama kita berat sekali. Paling tidak bisa begitu aja. Jadi saya ingin mengatakan di mana-mana, anak itu bukanlah anakmu. Dia anak milik dirinya sendiri. Kita hanyalah membuat anak adalah titipan Allah, akan dijaga dengan baik sampai dia memilih dirinya sendiri mau kemana. Dan itu pada usia dewasa. Kita tidak bisa memaksakan juga untuk ikut sama saudara terus-menerus. Jadi kita memfasilitasi dia sehat, fasilitasi dia bisa makan sampai dia mandiri. Usianya tadi, itu berarti dia akan mencari hidupnya sendiri sesuai dengan kepentingan sendiri. Itu ya kalau sudah itu berarti kita sebagai sumbangan saja. Orang tua menyumbang saja. Tapi bukan menjadi kewajiban lagi ketika dia sudah mandiri ke sana. Jangan intervensi di dalam kehidupan individu anak itu ketika dia sudah menjadi memilih hidupnya sendiri. Oke? Begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.